Surabaya, 15 Juli 1929. Tepat di jantung kota, di simpang besar yang dikenal masyarakat sebagai Pasar Besar, kamera menangkap denyut nadi Hindia Belanda dalam masa peralihan. Di tengah panas tropis yang menyengat, lalu lintas kota tampak sibuk, teratur, sekaligus semrawut dalam satu waktu. Gedung-gedung bergaya neoklasik Belanda berdiri megah di sisi kiri gambar, jejak arsitektur kolonial yang menandakan dominasi Eropa atas ruang kota. Lajur jalan dipadati kendaraan bermotor model Amerika dan Eropa, berdampingan dengan delman, becak, dan pedati, pertanda bahwa modernisasi belum sepenuhnya menggantikan kehidupan tradisional. Seorang petugas lalu lintas berdiri tegak di tengah simpang. Ia bukan penjaga jalan biasa, melainkan simbol peradaban baru. Di atas kepala, kabel tram listrik membentang. Latar belakangnya adalah jalur tram, toko-toko kolonial, dan papan reklam yang mempromosikan film-film dari Amerika dan Eropa. Inilah wajah Surabaya sebagai kota pelabuhan internasional, tempat di mana Asia, Eropa, dan masa depan bertemu. Rekaman ini disimpan oleh Eye Film Museum, bukan hanya gambar bergerak. Ia adalah potret kehidupan, penanda waktu, dan bukti bahwa Indonesia pernah menjadi panggung pertemuan antara yang lama dan yang baru, antara yang dijajah dan yang menjajah. Sebuah kereta api uap meluncur gagah di atas jembatan layang. Di bawahnya kota tetap sibuk. Kereta kuda, dokar, dan sado berlalu lalang bersama mobil dan sepeda dalam harmoni yang tampak sederhana. Lokomotif uap adalah simbol kemajuan industri kolonial yang menghubungkan pelabuhan ke pedalaman, membawa hasil bumi dan komoditas ekspor. Di sisi lain, kereta kuda tetap menjadi andalan rakyat biasa yang karena murah, akrab, dan menjangkau jalanan kecil yang belum tersentuh rel. Tampak dalam bingkai berikutnya, irama kota semakin hidup. Di tengah persimpangan, sebuah tram meluncur pelan, angkutan publik modern yang jadi kebanggaan kota Surabaya kala itu. Tram listrik bernomor 239 ini melintasi rute vital, menyambungkan pelabuhan Tanjung Perak hingga kawasan permukiman Eropa. Di sekeliling tram, kendaraan dari berbagai zaman saling berpapasan. Mobil bergaya Ford Model A berdampingan dengan sepeda ontel, kereta kuda, dan becak. Tiap roda yang berputar, tiap langkah kaki di trotoar, merepresentasikan kelas sosial yang bertemu tanpa pernah benar-benar setara. Seorang pribumi berpakaian tradisional berdiri di pinggir jalan. Ia membawa barang, mungkin hasil belanja atau kiriman, menunggu kesempatan menyeberang. Di belakangnya, toko-toko bergaya Art Deco berdiri kokoh. Papan nama dalam bahasa Belanda menghiasi fasadnya, pertanda bahwa ekonomi diatur dengan logika kolonial. Tiang lampu hias berdiri di tengah jalan, bukan sekadar penerangan,
tetapi simbol keteraturan gaya Eropa yang ditanamkan dalam infrastruktur Hindia Belanda. Bangunan megah bergaya Indis berdiri di tepi jalan besar. Perusahaan asuransi milik Belanda yang menunjukkan dominasi ekonomi asing di tanah jajahan. Pilar-pilar tinggi dan balkon melengkung memadukan gaya Eropa dengan adaptasi tropis, simbol prestis dan kekuasaan. Di tengah padatnya lalu lintas kota, sebuah bioskop berdiri mencolok. Di dindingnya terpampang poster film Siegfried dan Saturday 3, menandakan betapa film barat telah menjadi hiburan populer di Hindia Belanda. Di latar belakang berdiri megah bangunan bertuliskan Dunlop Banden, distributor resmi Ban Dunlop. Perusahaan asal Inggris yang menjadikan Hindia Belanda sebagai pasar penting bagi industri otomotif global. Letaknya strategis di tepi jalan besar, tepat di samping halte tram kota. Bangunan itu bukan sekadar toko, tapi penanda pentingnya roda secara harfiah maupun simbolis dalam roda ekonomi kolonial. Inilah Wilhelminatoren, menara pengintai kayu setinggi lebih dari 20 meter yang berdiri tegak di tengah rimbunnya pepohonan kota Surabaya. Dibangun sebagai titik observasi dan simbol modernitas kota, menara ini digunakan untuk merekam panorama pelabuhan dan pergerakan kota dari ketinggian. Dari ketinggian Wilhelminatoren, mata menyorot ke arah pelabuhan utama, Tanjung Perak. Inilah Ride Surabaya, tempat kapal-kapal besar berlabuh di kejauhan sebelum masuk ke dermaga. Di sisi kiri tampak bangunan berbentuk mercusuar, bagian dari kompleks Marine Etablissement, markas Angkatan Laut Hindia Belanda. Sementara di sisi kanan, garis pantai dipadati perahu-perahu kecil yang melayani aktivitas lokal. Panorama ini memperlihatkan jalur nadi ekonomi dan militer kolonial, di mana logistik, komoditas, dan kekuasaan bersatu di perairan Surabaya. Gedung Raduis Surabaya atau Balai Kota Surabaya yang berdiri megah dengan gaya arsitektur Art Deco khas akhir 1920. Bangunan ini menjadi pusat pemerintahan kota pada masa kolonial, tempat para pejabat gemeente menetapkan kebijakan kota. Dirancang untuk mencerminkan wibawa dan kontrol administratif Hindia Belanda, Raduis bukan sekadar kantor. Ia adalah simbol kekuasaan kolonial di jantung kota.
Gedung ini dikenal sebagai Palais van Justitie atau Istana Kehakiman. Disinilah pengadilan kolonial menjatuhkan vonis, menjalankan hukum yang ditulis oleh pemerintah Hindia Belanda. Arsitekturnya kokoh dan simetris, mencerminkan kesan ketertiban dan kekuasaan hukum. Namun di balik dinding megah ini, keadilan seringkali hanya berpihak pada penguasa. Gedung yang dikenal sebagai Landradgebouw, tempat sidang pengadilan negeri bagi Bumi Putra. Siapapun yang duduk di bangku terdakwa di sini bukan hanya menghadapi hakim, tetapi juga menghadapi sistem hukum kolonial yang kerap tak memberi ruang pembelaan yang adil. Banyak tokoh pergerakan, petani, dan rakyat biasa yang pernah dipanggil ke sini bukan untuk mencari keadilan, tapi untuk diadili. Inilah kantor telepon Surabaya, tempat di mana komunikasi jarak jauh menjadi urat nadi penghubung antara pemerintah kolonial, pengusaha, dan instansi strategis. Gedung kantor pos Surabaya, ia adalah simpul logistik, informasi, dan pengawasan. Setiap stempel dan perangko yang ditempel adalah bukti kendali administrasi yang teratur dan disiplin di bawah pemerintahan Hindia Belanda. Inilah rumah dinas Gubernur Jawa Timur, tokoh tertinggi pemerintahan Hindia Belanda di wilayah timur. Dari sini, perintah dikeluarkan mengatur ekonomi, hukum, dan urusan rakyat di bawah kekuasaan kolonial. Berikutnya adalah rumah residen Surabaya, perpanjangan tangan pemerintah pusat di Batavia. Ia menjadi penghubung antara pemerintah kolonial dan elit lokal, penjaga stabilitas kekuasaan di wilayah urban ini. Dan ini adalah rumah dinas Komandan Angkatan Laut di Surabaya, simbol kekuatan militer maritim Belanda. Surabaya, 1929, kota pelabuhan terbesar di Hindia Belanda, terus berkembang sebagai pusat niaga, militer, dan pemerintahan. Infrastruktur kota dirancang mengikuti pola urban kolonial yang mengutamakan efisiensi, pemisahan zonasi, dan simbol kekuasaan. Lapangan Tanjung Perak. Alun-alun ini terletak di jantung kawasan pelabuhan. Lapangan Tanjung Perak menjadi ruang pertemuan antara kapal, gudang, dan jalur distribusi barang. Di masa itu, pelabuhan adalah titik awal dan akhir dari perputaran ekonomi kolonial. Jembatan Simpang. Jembatan ini melintasi kanal utama yang membelah pusat kota. Jembatan ini menghubungkan daerah bisnis Eropa dengan kawasan Simpang Club dan jalur ke arah Gubeng. Di sekitar jembatan inilah arus transportasi, tram, dan kendaraan berkuda lalu lalang setiap hari. Lebih ke timur, terdapat Jembatan Gubeng, jembatan strategis menuju kawasan militer dan perumahan pejabat tinggi. Jembatan ini menjadi jalur utama menuju stasiun Gubeng, salah satu simpul rel penting di Jawa Timur. Jalan raya Gubeng ini dibuka lebar dan ditanami pohon di kiri dan kanan, yang tertata bergaya Eropa. Disinilah rumah-rumah besar, kantor-kantor pemerintah, dan fasilitas militer berdiri. Jalan Raya Gubeng adalah simbol keteraturan, modernitas, dan segregasi sosial masa kolonial. Di selatan kota, Jembatan Wonokromo melintasi Kalimas, menghubungkan pusat kota dengan pinggiran dan wilayah pedalaman. Jembatan ini menjadi jalur penting bagi distribusi bahan pangan dan hasil bumi menuju pasar dan pelabuhan. Di sisi baratnya berdiri Pasar Wonokromo, yang ramai oleh aktivitas rakyat sehari-hari. Jembatan Dinojo. Jembatan ini menghubungkan dua sisi kehidupan kota, dari hunian elit menuju kawasan perdagangan. Aliran Sungai Kalimas yang dilintasinya membawa hasil bumi dari pedalaman ke pelabuhan. Jalan Raya Juliana. Salah satu jalan raya bergengsi di Surabaya dinamai dari Putri Juliana, simbol kekuasaan Belanda. Di sepanjang jalan ini berdiri rumah-rumah mewah dan kantor-kantor penting pemerintahan kolonial. Pertokoan Linda Tevis dan Stokvis. Gedung pertokoan modern milik Kongsi Dagang Eropa
Linda Teves dan Stockfish menjual peralatan teknik dan kebutuhan industri. Di masa itu, inilah tempat orang berduit mencari barang-barang impor kelas atas. Toserba atau department store dalam bahasa Inggris disebut department store, tempat di mana berbagai jenis barang dijual di bawah satu atap. Toko Van de Pol, toko milik keluarga Belanda, menjual barang-barang kebutuhan rumah tangga dan tekstil impor. Letaknya strategis di jalur perniagaan utama kota. Toko buku G.C.T. Van Dorp dan Co., penerbit dan toko buku legendaris di Hindia Belanda. Hotel Oren, hotel termegah di Surabaya pada masanya, menjadi tempat menginap pejabat tinggi, saudagar Eropa, hingga tamu dari luar negeri. Interiornya mewah, pelayanannya kelas 1. Hotel Georgina adalah salah satu penginapan kelas menengah yang melayani tamu-tamu Eropa maupun elit lokal. Letaknya tidak jauh dari pusat kota, dekat jalur tram dan kawasan niaga. Beberapa wilayah perumahan Eropa Jalan Sulawesi. Jalan Sulawesi dikenal sebagai kawasan hunian elit Eropa. Rumah-rumahnya besar, berhalaman luas. Di masa kolonial, kawasan ini menampung pejabat pemerintah, perwira militer, dan pengusaha Belanda. Jalan-jalan ditata rapi dengan sistem drainase yang baik, kontras dengan perkampungan Bumi Putra yang padat di seberangnya. Ketabang Besar adalah salah satu kawasan penting di timur pusat kota Surabaya pada masa kolonial. Wilayah ini merupakan penghubung antara area pemukiman Eropa dan kawasan perdagangan. Di sepanjang Jalan Ketabang, berdiri rumah-rumah berdinding tembok dengan arsitektur Indis, seringkali ditempati pejabat menengah hingga pegawai negeri. Jalanan lebar dan rindang ini juga menjadi jalur utama tram kota yang menghubungkan pusat kota dengan Wonokromo dan Gubeng. Jalan Musi berada di kawasan pemukiman elit Eropa di Surabaya masa kolonial. Nama jalan ini diambil dari Sungai Musi di Sumatera, mengikuti kebiasaan penamaan jalan dengan nama-nama sungai atau daerah di Hindia Belanda. Deretan rumah besar dengan taman luas menjadi ciri khasnya, dihuni oleh pejabat tinggi, pengusaha Belanda, atau keluarga Eropa terkemuka. Jalan ini tenang, bersih, dan tertata, menjadi simbol keterpisahan sosial antara penduduk Eropa dan Bumi Putra di kota ini. Jalan Jowono. Jalan ini berada di kawasan peralihan antara pemukiman Eropa dan lingkungan pribumi kelas menengah di Surabaya. Surabaya bukan sekadar kota besar di pesisir timur Jawa, ia adalah Koopstad, kota dagang pertama di wilayah jajahan yang dulu disebut Insulinde. Jejak kemakmuran kolonial terlihat dari tatanan kota, jalan-jalan besar, bangunan megah, dan fasilitas modern. Perumahan nyaman tersebar di kawasan elit yang kala itu disebut Bajaan Sora. Hunian ini dihuni oleh kaum Eropa, elit pribumi, dan pegawai pemerintahan tinggi. Hotel modern, lengkap dengan ruang makan luas dan layanan berkelas, melayani pelancong dan pebisnis dari berbagai penjuru Hindia Belanda. Kantor pusat HVA, perusahaan perkebunan raksasa, berdiri megah melambangkan kekuasaan ekonomi kolonial atas hasil bumi seperti tebu dan kopi.
Di bidang rohani, Surabaya memiliki sekolah Katolik dan 2 gereja. Gereja Katolik baru dibangun dengan arsitektur kolonial khas Eropa, serta gereja tua yang tetap dipandang lebih sakral oleh umatnya. Tak ketinggalan, rumah ibadah Protestan yang dirancang dengan sentuhan timur menggambarkan perpaduan antara Barat dan Nusantara. Kemakmuran kota tercermin pula dalam kesiapan menghadapi bahaya. Dinas Pemadam Kebakaran Kota Surabaya memiliki 3 mobil pompa modern, masing-masing seharga 40.000 gulden, mampu menyemburkan 3.000 liter air per menit hingga setinggi 38 meter. Peralatan ini setara, bahkan melebihi, kota-kota di Belanda pada zamannya. Petugas pemadam Cina juga turut andil, memperlihatkan keragaman sosial dalam struktur kota kolonial. Surabaya bukan sekadar titik di peta kolonial. Ia adalah denyut perdagangan, simpul kekuasaan, dan cermin zaman. Dari pelabuhan Tanjung Perak yang ramai, hingga rumah-rumah elit di Ketabang dan Gubeng, semua menjadi saksi bagaimana kota ini dibentuk oleh pertemuan antara bangsa, modal, dan ambisi. Di balik gedung megah, jembatan baja, dan tram yang melintas, ada jejak orang-orang kecil yang jarang terekam lensa. Kuli pelabuhan, pedagang kaki lima, penarik becak, dan buruh jalanan. Mereka yang tak tercatat dalam arsip, namun menggerakkan Surabaya setiap hari. Kini, gambar-gambar ini tinggal fragmen. Tapi justru dari fragmen itu, kita belajar bahwa sejarah kota bukan hanya milik mereka yang berkuasa, tapi juga milik mereka yang menjalani hidup di dalamnya. Surabaya 1929 sampai 1930. Bukan sekadar kenangan, ia adalah warisan. Failure Channel pamit undur diri. Terima kasih telah menyimak. Sampai bertemu kembali di lembar sejarah berikutnya.